Halo semuanya, saya Pak Juara Sirait. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana peranan bioteknologi. Peranan bioteknologi itu dalam arti kelebihan bahkan hal negatif dari adanya bioteknologi. Jadi, mari kita sama-sama belajar supaya kamu lebih paham bagaimana materi-materi IPA di kelas 9. Nah, untuk yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dan kita akan saksikan videonya sebentar lagi. Kita akan membahas pertama sekali peranan bioteknologi dalam bidang lingkungan. Saat ini lingkungan kita semakin tercemar, polusi di mana-mana, baik di tanah, di air, bahkan di udara. Jika dibiarkan terus-menerus, hal ini tentunya akan berdampak buruk. Dampaknya kepada siapa? Tentu saja kepada makhluk hidup, termasuk kita, manusia. Ketika sebuah kapal besar berlayar di laut, tak jarang kapal tersebut meninggalkan limbah seperti tumpahan minyak yang terbuang sehingga mencemari perairan. Nah, minyak tersebut tentu saja bisa berdampak pada biota-biota laut. Nah, dan dapat juga terakumulasi, artinya tersimpan di dalam tubuh ketika kita memakan biota laut tersebut. Misalnya kita memakan ikan, padahal ikan tersebut sudah tercemar oleh minyak yang tumpah di laut tadi. Nah, pada bidang lingkungan ada yang namanya teknik bioremediasi. Teknik bioremediasi ini salah satu bentuk peranan dan manfaat bioteknologi dalam bidang lingkungan. Nah, bioremediasi sendiri terdiri dari dua suku kata. Bio artinya kehidupan dan remediasi artinya cara untuk memperbaiki. Jadi, bioremediasi bisa kita artikan sebagai teknik pengolahan zat kontaminan atau zat pencemar yang ada di lingkungan dengan memanfaatkan komponen biologis seperti jamur ataupun bakteri. Nah, contohnya dalam mengembalikan air laut yang tercemar oleh limbah minyak bumi digunakan dengan bantuan bakteri pemakan minyak. Jadi bakteri yang dapat menguraikan senyawa hidrokarbon yang berbahaya dalam kandungan minyak bumi dan menjadi senyawa-senyawa yang lebih aman. Paling tidak sudah lebih aman daripada senyawa-senyawa sebelumnya yang tumpah dalam air laut. Nah, bakteri ataupun jamur tersebut contohnya atau salah satunya ada Akromobakter, kemudian juga ada Acinetobacter, kemudian yang terakhir ada Alkanin dinges. Nah, pada laut juga ada yang namanya pencemar seperti plastik. Nah, pada plastik tersebut ada bakteri dan jamur sebagai pendegradasi dan penghancur plastik sudah mulai dikembangkan saat ini. Jadi sudah mulai berkembang, bakteri dan jamur tersebut dapat menguraikan kandungan polimer pada plastik yang susah dan lama terurai. Seperti yang kita ketahui, kalau plastik itu sangat lama untuk terurai ya. Contoh bakterinya adalah Ideonella sakaiensis, kemudian ada Aspergillus clavatus, dan ada Trichoderma viride. Nah, peranan bioteknologi pada bidang pertambangan. Pada bidang pertambangan biasanya digunakan untuk proses mengekstraksi logam dari bijinya. Jadi, batuan yang mengandung mineral penting baik logam maupun non-logam. Dalam bidang pertambangan ada 3 hal yang dilakukan. Misalnya yang pertama adalah pitometalurgi, yang kedua elektrometalurgi, dan yang ketiga hidrometalurgi. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari pitometalurgi. Pitometalurgi ini biasanya menggunakan temperatur yang tinggi, umumnya dari suhu 500 sampai 1600 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada elektrometal. Ini biasanya menggunakan sumber listrik. Elektro itu artinya listrik ya. Menggunakan sumber listrik sebagai dasar proses ekstraksi produksi.
Kemudian yang ketiga adalah hidrometalur. Yang hidrometalur ini biasanya menggunakan larutan sebagai dasar proses ekstraksi biji logam. Larutannya bisa bersifat asam maupun bisa bersifat basa. Nah, jika hidrometalur dikombinasikan dengan mikroorganisme, maka akan menghasilkan yang namanya biohidrometalurgi. Biohidrometalurgi. Salah satu subdisiplin dari hidrometalurgi yang memanfaatkan mikroorganisme sebagai biokatalis untuk mempercepat dan memfasilitasi pemisahan logam dari bijinya. Nah, bakteri yang digunakan pada biohidrometalurgi tersebut adalah Thiobacillus ferrooxidans yang biasanya digunakan dalam proses ekstraksi logam dari bijinya. Artinya mengekstraksi logam dari bijinya. Digunakanlah bakteri yang namanya Thiobacillus ferrooxidans. Nah, peranan bioteknologi pada bidang kedokteran ataupun farmasi. Yang pertama itu adalah antibodi monoklonal. Nah, antibodi monoklonal sendiri merupakan antibodi yang hanya mengenali dan melawan satu jenis antigen tertentu. Dihasilkan dari proses teknologi hibridoma atau fusi sel. Ingat ya, antibodi monoklonal dihasilkan dari proses teknologi hibridoma atau sering disebut fusi sel. Fungsi yang kedua atau peranan yang kedua pada bidang kedokteran dan farmasi adalah hormon insulin buatan. Hormon yang dapat membantu mengobati penyakit diabetes mellitus. Jadi hormon insulin buatan ini berfungsi untuk membantu mengobati penyakit diabetes mellitus. Nah, kemudian hormon insulin ini mampu mengubah glukosa atau glukosa itu sering disebut gula darah menjadi glikogen atau menjadi gula otot. Makanya hormon insulin buatan ini bisa mengobati penyakit diabetes mellitus. Kenapa? Karena hormon insulin buatan bisa mengubah glukosa menjadi glikogen atau mengubah gula darah menjadi gula otot. Hormon insulin buatan ini diproduksi dari proses teknologi DNA rekombian. Nah, yang ketiga adalah antibiotik. Antibiotik ini merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain seperti bakteri. Antibiotik penisilin dihasilkan oleh Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Yang keempat adalah teknologi bayi tabung. Nah, teknologi bayi tabung sendiri diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang sulit mendapatkan anak atau sulit mendapatkan keturunan. Jadi, pada teknologi bayi tabung menerapkan teknik fertilisasi in vitro. Jadi menggunakan cawan Petri. Jadi cawan Petri ini adalah yang ini. Jadi disinilah diletakkan sel telur dan sel spermanya untuk seperti inilah kira-kira penerapan bayi tabung. Jadi digunakan dulu menggunakan cawan Petri. Nah, peranan bioteknologi pada bidang pertanian itu yang pertama kultur jaringan. Jadi kultur jaringan ini merupakan usaha atau kegiatan untuk meningkatkan produksi bibit dalam waktu yang singkat. Jadi membuat bibit, mau bibit apapun atau bibit tanaman, tapi dalam waktu yang singkat dan bibitnya ini sama persis sifatnya dengan induknya. Yang kedua adalah rekayasa genetika. Ingat ya, genetika ini adalah pewarisan sifat. Oke,
Jadi rekayasa genetika itu bisa menghasilkan berbagai produk pertanian varietas unggul. Jadi melalui rekayasa genetika ini bisa dihasilkan produk-produk pertanian yang varietas unggul, artinya yang memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. Nah, misalnya kentang Russet Burbank itu keunggulannya kandungan patinya yang lebih tinggi dari kentang biasanya. Kemudian ada tomat Flavor Saver, itu tomat yang tidak mudah busuk. Kemudian ada Golden Rice. Golden Rice sendiri sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi Golden Rice ini memiliki beta karotin yang tinggi dari varietas padi lainnya. Kemudian peranan bioteknologi pada bidang pertanian yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas pertanian, yaitu menghasilkan tanaman tahan hama. Jadi contohnya jagung BT, ada jagung BT, kemudian kapas BT. Jadi jagung BT dan kapas BT ini adalah tanaman yang tahan hama, tidak mudah sakit atau tidak mudah mati karena adanya hama. Ini sendiri dilakukan berdasarkan dari rekayasa genetika ya. Nah, teknik rekayasa genetika yang digunakan dalam menghasilkan tanaman tahan hama adalah DNA rekombian. Yang keempat, bisa mengatasi masalah terbatasnya lahan pertanian. Jadi, peranan bioteknologi sendiri bisa mengatasi masalah terbatasnya lahan pertanian. Jadi, misalnya kalau kita mempunyai lahan pertanian yang kecil, nah peranan bioteknologi ada di sini. Misalnya dengan cara vertikultur. Vertikultur sendiri seperti ini bentuknya. Jadi tidak harus menggunakan lahan yang luas, tapi lahan yang sempit, tapi menggunakan alat-alat yang seperti ini bisa juga menanam membuat sebuah pertanian. Kemudian ada juga yang namanya hidroponik. Hidroponik sepertinya sudah biasa ya kita dengar. Nah, ini dia. Jadi kita untuk melakukan vertikultur atau hidroponik tidak perlu menggunakan lahan pertanian yang luas. Nah, kemudian di bidang peternakan, peranan bioteknologi ada yang namanya inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan ini fungsinya bisa menghasilkan hewan-hewan ternak berkualitas unggul. Yang kedua, bisa meningkatkan produktivitas hewan ternak. Jadi, meningkatkan produktivitas dalam hal ini bisa meningkatkan produksi susu dengan bantuan bovine somatotropin hormon yang biasanya disebut BST atau bovine somatotropin hormon. Jadi hormon BST ini sendiri bisa meningkatkan produksi susu 15-40% dari biasanya. Artinya bisa meningkatkan produktivitas hewan ternaknya. Yang ketiga, bisa mencegah dan meminimalisir kerugian peternak akibat penyakit yang menyerang hewan-hewan ternak, misalnya vaksin hewan. Jadi membuat si hewannya tadi bisa lebih kuat karena sudah divaksin. Nah, vaksin yang digunakan itu adalah vaksin PMK, yaitu untuk penyakit mulut dan kuku. Bisa juga vaksin untuk rabies, ya untuk menghindari atau mengobati penyakit rabies pada hewan. Yang keempat, melestarikan spesies langka atau hampir punah. Oke, jadi dari rekayasa genetika dan teknologi reproduksi, kita bisa melestarikan spesies-spesies yang langka atau hewan-hewan yang hampir punah. Caranya seperti apa? Caranya dengan cloning. Jadi biasanya digunakan cloning hewan. Jadi misalnya badak berculak kan merupakan spesies langka. Jadi kita bisa memperbanyak atau supaya badak tersebut bisa menghasilkan badak yang lainnya dengan cara cloning hewan agar badak tersebut lebih banyak atau tidak punah. Nah, selain peranan-peranan dalam hal kelebihan dari peranan
bioteknologi tadi, ternyata ada juga dampak negatif dari perkembangan bioteknologi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, produk bioteknologi dapat menimbulkan respon alergi pada sebagian orang. Nah, seperti tadi kan ada golden rice, padi golden rice. Jadi golden rice itu kan mengandung banyak beta karotin. Jadi ada beberapa orang atau sebagian orang yang alergi terhadap padi yang mengandung tinggi beta karotin. Ini dia yang dinamakan dampak negatifnya. Jadi ada sebagian orang yang mungkin pencernaannya nggak bagus gara-gara mengkonsumsi padi yang mengandung beta karotin yang tinggi. Jadi kira-kira seperti itu ya. Organisme transgenik atau protein yang berbeda dari varietas lainnya. Yang kedua, dampak negatifnya bisa menyebabkan terbentuknya organisme patogen yang sangat berbahaya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi ada bakteri Salmonella typhosa namanya. Bakteri ini menyebabkan tipes. Jadi bakteri Salmonella typhosa ini pada kapas BT. Nah, jadi kapas BT ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi adalah kapas yang tahan atas hama ya. Jadi ini varietas unggul, termasuk varietas unggul kapas BT namanya. Nah, ini dia tahan lama karena dapat menghasilkan endotoksin. Cuman kelemahannya apabila kapas BT ini mati, dan kalau sudah mati DNA-nya terurai di lingkungan. Nah, DNA yang terurai di lingkungan ini akan menghasilkan yang namanya Salmonella typhosa, bakteri Salmonella typhosa. Oke, jadi bakteri Salmonella typhosa inilah yang akan menyebabkan penyakit tipes atau menjadi super patogen. Nah, kira-kira seperti itu. Saya jelaskan sekali lagi ya. Jadi contohnya kan menyebabkan terbentuknya organisme patogen yang sangat berbahaya. Contohnya kapas BT. Kapas BT ini adalah termasuk varietas unggul karena tahan akan hama. Tetapi kelemahannya apabila kapas BT ini mati dan terurai di lingkungan, DNA-nya terurai di lingkungan, akan menghasilkan yang namanya bakteri Salmonella typhosa. Bakteri Salmonella typhosa sendiri ini adalah penyebab dari penyakit tipes. Paham ya? Oke. Kelemahan yang ketiga dari peranan bioteknologi yaitu menurunkan populasi organisme bahkan tingkat keanekaragaman hayati. Nah, saya buatkan contoh kembali kapas BT. Jadi kan untuk memproduksi kapas, orang-orang banyak menanam atau memproduksi kapas BT. Nah, jadi kalau misalnya kapas BT ini terus-menerus dilestarikan, jika para petani hanya menanam jenis tanaman unggul seperti kapas BT tadi, maka kapas biasa populasinya akan menurun. Jadi kapas biasa nggak akan ada lagi diproduksi. Artinya populasinya akan menurun. Nah, ini juga yang akan berdampak pada varietas pada kapas yang biasa. Artinya kapas yang biasa juga mempunyai peranan yang penting dalam ekosistem. Nah, ini juga lah yang menyebabkan ekosistem akan terganggu apabila kapas yang biasa itu tidak ada atau tidak diproduksi lagi. Baik, hal negatif dari peranan bioteknologi yang kelima adalah menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, maksudnya seperti apa? Contohnya misalkan gini. Jadi ada bibit unggul, kemudian ada bibit yang biasa. Ya, oke. Bibit unggul ini biasanya ya karena dia unggul harganya relatif lebih mahal. Tetapi karena bibit biasa harganya relatif lebih murah. Oke. Kemudian yang namanya bibit unggul pasti menghasilkan harganya lebih mahal, dan yang bisa membeli bibit unggul karena harganya lebih mahal adalah pemilik modal yang tinggi. Ya,
pemilik modal yang tinggi, dan hasilnya pun akan melimpah. Karena apa? Karena dia bibit unggul. Sementara bibit yang biasa karena lebih murah, yang bisa membeli yang lebih murah adalah hanya petani biasa, dan hasilnya juga biasa juga, panennya seperti pada umumnya. Itu karena dia bibit biasa. Inilah yang menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Artinya yang pemilik modal yang tinggi semakin kaya, tetapi petani biasa-biasa saja, tidak bertambah atau tidak meningkat hasil produksinya karena menggunakan bibit yang biasa. Sementara pemilik modal yang tinggi karena hasil panennya melimpah, semakin kaya atau semakin tinggi produksinya. Oke, yang keenam adalah menimbulkan sejumlah masalah etika dan hukum. Contohnya misalnya gini. Jadi peristiwa bayi tabung dari hasil donor sperma. Nah, ini dia donor sperma. Ingat ya, peristiwa bayi tabung dari donor sperma. Donor sperma sendiri itu adalah berarti ayah biologisnya belum jelas. Ini donor spermanya artinya ayah biologisnya tidak tahu. Kalau di Indonesia, seorang anak lahir kan harus ada hukumnya. Kenapa bisa lahir anak tersebut, siapa ayah biologisnya harus jelas karena ada hukumnya. Jadi kalau misalkan orang tertentu mengambil bayi tabung dari donor sperma, artinya ayah biologis dari anak yang dilahirkan tadi tidak jelas, berarti menimbulkan sejumlah masalah etika ataupun hukum.